Halo, mahasiswa ekonomi. Pernah kepikiran nggak? Gimana caranya beras dari petani bisa sampai ke piring makan kamu? Atau gimana baju yang kamu pakai bisa ada di toko-toko? Nah, semua itu terjadi karena adanya 3 kegiatan ekonomi utama: produksi, distribusi, dan konsumsi. Yuk, kita bahas satu persatu, biar kamu makin paham gimana ekonomi berjalan setiap hari. Jadi, apa sih sebenarnya kegiatan ekonomi itu? Sederhananya, kegiatan ekonomi adalah semua aktivitas manusia yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ini terbagi menjadi 3 pilar utama. Yang pertama adalah produksi, yaitu proses membuat barang dan jasa. Yang kedua adalah distribusi, yaitu proses menyalurkan barang tersebut ke konsumen. Dan yang ketiga, tentu saja, konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan barang atau jasa itu sendiri. Ketiga pilar ini membentuk sebuah siklus yang terus berputar, membuat roda perekonomian bergerak. Mari kita mulai dari titik awal. Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pelakunya kita sebut produsen. Contohnya banyak banget di sekitar kita. Petani yang menanam padi di sawah itu sedang melakukan produksi beras. Tukang roti yang mengolah tepung menjadi roti lezat juga seorang produsen. Bahkan, seorang programmer yang membuat aplikasi yang kamu pakai sehari-hari juga termasuk dalam kegiatan produksi jasa. Tujuan utama dari produksi adalah menciptakan nilai guna, sehingga barang yang tadinya kurang bermanfaat menjadi lebih berguna, dan tentunya menambah kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat. Untuk bisa melakukan produksi, seorang produsen membutuhkan beberapa faktor penting yang kita sebut sebagai faktor-faktor produksi. Ada 4 faktor utama yang tidak bisa dipisahkan. Pertama, sumber daya alam atau tanah. Ini mencakup lokasi usaha dan bahan mentah yang diambil dari alam. Kedua, tenaga kerja, yaitu sumber daya manusia yang mengolah bahan mentah menjadi produk jadi. Ketiga, modal. Ini bukan cuma soal uang, tapi juga mencakup peralatan, mesin, dan gedung yang digunakan dalam proses produksi. Dan yang terakhir, kewirausahaan atau entrepreneurship, yaitu keahlian dan keberanian untuk mengelola ketiga faktor lainnya secara efektif dan efisien untuk menghasilkan keuntungan. Tanpa salah satu dari 4 faktor ini, proses produksi akan sulit berjalan lancar. Setelah barang selesai diproduksi, apakah langsung bisa kita nikmati? Tentu tidak. Disinilah peran penting distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Bayangkan, kalau tidak ada distribusi, semua produk keren yang dibuat pabrik hanya akan menumpuk di gudang. Kamu nggak akan bisa membeli smartphone baru, dan petani pun akan kesulitan menjual hasil panennya. Contoh alur distribusi yang umum adalah dari pabrik. Barang dikirim ke grosir, lalu ke toko-toko retail, dan akhirnya sampai ke tangan kita sebagai pembeli. Proses ini bisa melibatkan berbagai moda transportasi, mulai dari truk, kapal, hingga pesawat, tergantung jarak dan jenis barangnya. Ngomong-ngomong soal distribusi, caranya juga bermacam-macam. Secara umum, ada 3 jenis distribusi. Pertama, distribusi langsung, di mana produsen menjual produknya langsung ke konsumen tanpa perantara. Contohnya, pengrajin yang menjual hasil karyanya lewat media sosial pribadinya, atau petani yang menjual sayuran langsung di pasar. Kedua, distribusi tidak langsung. Ini yang paling umum, yaitu melalui perantara seperti agen, grosir, atau toko retail. Produsen menjual dalam jumlah besar ke grosir, lalu grosir menjual lagi ke toko-toko kecil. Ketiga, ada yang namanya distribusi semi langsung, di mana produsen memanfaatkan platform pihak ketiga seperti marketplace untuk menjual produknya. Meskipun online, tetap ada perantara, yaitu si penyedia platform. Sekarang kita sampai di tahap akhir, tapi juga yang paling menentukan, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan, menghabiskan, atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pelakunya, ya kita semua ini, yang disebut konsumen. Setiap hari,
kita melakukan kegiatan konsumsi. Saat kamu makan di warung, menggunakan smartphone untuk nonton video ini, atau naik transportasi umum untuk ke kampus. Itu semua adalah bentuk konsumsi. Tapi, jangan salah. Konsumsi bukan cuma soal menghabiskan barang. Justru, aktivitas konsumsi inilah yang memberikan sinyal kepada produsen. Kalau suatu barang banyak dibeli, berarti permintaannya tinggi. Dan produsen akan terdorong untuk memproduksinya lebih banyak lagi. Sebaliknya, kalau tidak ada yang mau beli, produsen pun akan berhenti memproduksinya. Dari penjelasan tadi, jelas banget kan kalau produksi, distribusi, dan konsumsi itu saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Produksi tidak akan ada gunanya jika barangnya tidak bisa didistribusikan. Distribusi tidak akan punya tujuan jika tidak ada konsumen yang membeli. Dan konsumsi tidak akan bisa terjadi jika tidak ada barang yang diproduksi. Semuanya saling bergantung satu sama lain, membentuk sebuah rantai yang kokoh dan terus berputar, layaknya sebuah roda raksasa yang menggerakkan seluruh perekonomian. Jika salah satu macet, maka seluruh sistem akan terganggu. Biar lebih kebayang, kita ambil contoh nyata dari secangkir kopi yang mungkin sedang kamu nikmati sekarang. Prosesnya dimulai dari petani kopi yang menanam, merawat, dan memanen biji kopi. Ini adalah tahap produksi. Kemudian, biji kopi tersebut dijual ke pengepul, diproses di pabrik, lalu disalurkan ke distributor, hingga akhirnya sampai di kafe atau supermarket tempat kamu membelinya. Rangkaian panjang ini adalah tahap distribusi. Terakhir, kamu membeli kopi itu, menyeduhnya, dan menikmatinya. Inilah tahap konsumsi. Dari petani hingga ke mejamu, semua pihak terhubung. Dan idealnya saling mendapatkan keuntungan. Itulah keindahan dari rantai ekonomi. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Kalau ekonomi itu bukan cuma soal uang, tapi sebuah sistem besar tentang bagaimana barang dan jasa berpindah tangan dari produsen ke konsumen. Tanpa salah satu dari tiga kegiatan utama ini, produksi, distribusi, dan konsumsi, roda ekonomi kita pasti bakal macet. Di episode selanjutnya, kita akan menyelam lebih dalam ke topik yang gak kalah seru, pasar dan mekanisme harga. Kita akan cari tahu bagaimana harga sebuah barang bisa terbentuk, dan siapa sebenarnya yang punya kuasa untuk menentukannya. Penasaran kan? Makanya, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan seri pengantar ekonomi semester 1 ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode berikutnya.